Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar pelajaran kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Maknanya yaitu ketika bumi berhenti berputar berarti hari kiamat sudah terjadi, ya. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta ini akan hancur, makhluk di dalamnya juga akan mati. Hari kiamat itu ditandai dengan ditiupnya terompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan itu terjadi, dan Allah juga tidak menjelaskan kiamat itu terjadi saat kapan, jam berapa, waktunya kapan, harinya kapan, tahunnya tahun berapa, tidak dijelaskan. Karena hanya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu. Namun kita wajib untuk percaya, wajib untuk beriman kepada hari kiamat. Karena rukun iman yang kelima yaitu percaya dengan hari kiamat. Kita harus meyakininya ya. Karena itu termasuk rukun iman. Oke, pada hari akhir seluruh manusia ini akan mati. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan hidup. Semuanya akan mati. Nah, setelah manusia mati, arwah kita itu akan dibangkitkan oleh Allah. Semua manusia berkumpul di dunia ini, semua orang di dunia akan berkumpul di padang mahsyar. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah selama di dunia. Nah, ketika kita beramal baik di dunia, sholat dengan tertib, taat pada orang tua, maka di akhirat kita akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah kita akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, sedangkan orang yang tidak beramal sholih, dia selalu melakukan kejahatan, dia tidak sholat, tidak zakat, tidak hormat pada orang tua, durhaka pada orang tua, maka dia juga akan mendapatkan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Dia akan dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kiamat. Kiamat itu dibagi menjadi dua. Macam-macamnya ya, ada dua. Kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra atau kiamat kecil itu adalah hancurnya alam di sekitar kita, tapi enggak semua hancur, hanya sebagian saja. Misalnya gunung meletus misalnya Gunung Merapi ada di Magelang, yang meletus hanya Gunung Merapi saja, dan yang mengalami kejadian itu hanya masyarakat di sekitar Magelang itu saja, ya, tidak sampai ke Bantul, tidak sampai ke Gunung Kidul, tidak sampai ke Jakarta, hanya sebagian saja dari alam kita yang rusak. Nah, itu disebut sebagai kiamat kecil karena dampaknya juga kecil. Ada lagi kiamat kecil itu bisa terjadi pada tsunami. Nah, tsunami kan dulu di Aceh, kita tidak mengalami, yang di Bantul tidak mengalami, maka itu disebut sebagai kiamat kecil karena hanya sebagian saja. Nah, ketika ada anggota keluarga atau tetangga yang meninggal dunia, itu juga disebut sebagai kiamat kecil. Ya, karena yang mengalami hanya satu orang, dan hanya sebagian kecil saja. Kemudian kiamat kecil itu juga bisa terjadi karena ulah manusia, bukan hanya gejala alam itu sendiri. Alam itu akan tsunami, akan meletus, gunung itu akan meletus, itu kan terjadi secara tiba-tiba tanpa campur tangan manusia. Tapi juga ada kiamat yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Contohnya, ketika kita membuang sampah di sungai, setiap hari, setiap waktu banyak orang yang membuang sampah ke sungai. Pada saat air hujan datang banyak, airnya melimpah, maka sungai tidak bisa menampung lagi. Bisa dibayangkan ya, airnya itu pasti akan meluap ke pemukiman warga. Nah, kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah,
ketika kiamat kubro ini terjadi, itu bumi berguncang, langit semua isi langit itu akan berantakan, akan saling bertabrakan. Di langit itu ada planet, ada Jupiter, Mars yang sangat besar-besar, itu mereka akan bertubrukan. Orbitnya sudah tidak jelas, mereka akan saling bertabrakan, tidak patuh pada porosnya, tidak mengintari porosnya dengan sebagaimana mestinya. Allah sudah menetapkan hari kiamat terjadi, maka seluruh planet ini akan jatuh ke bumi. Bisa dibayangkan ya apa yang akan terjadi ketika semua bintang jatuh ke bumi. Nah, sekarang kita akan belajar tanda-tanda hari akhir, karena Allah tidak menyebutkan kapan hari akhir itu akan datang, tapi Allah memberikan tanda-tandanya, menjelaskan tanda-tanda hari kiamat itu terjadi. Ada 7 tanda-tanda bahwa kiamat itu akan terjadi. Yang pertama adalah banyak ulama muslim yang wafat, banyak guru-guru agama, guru-guru ngaji, ustadz dan ustadzah itu banyak yang meninggal. Kemudian yang kedua, ilmu agama itu dianggap tidak penting. Banyak yang mementingkan pelajaran-pelajaran umum, kemudian ilmu-ilmu yang lain, sedangkan mereka mengesampingkan ilmu agama. Yang ketiga, maksiat secara terang-terangan. Banyak orang yang melakukan maksiat di depan umum, mereka tidak malu. Kemudian yang keempat, itu banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Kemudian banyak perempuan yang dipangkas rambutnya menyerupai laki-laki. Banyak laki-laki juga yang berdandan seperti perempuan. Mereka bermake up, mereka memakai pakaian wanita. Nah, itu juga sebagai tanda-tanda hari kiamat. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Kita kemarin sudah mendengar ada peperangan di Palestina ya, banyak kerusuhan juga. Nah, itu sebagai tanda-tanda hari kiamat. Kemudian nomor 6, itu minuman keras dan barang terlarang itu beredar sangat bebas, dan kriminalitas juga merajalela. Banyak kejahatan, kita sering mendengar banyak kejahatan. Ada juga orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Nah, ketujuh tanda-tanda hari kiamat itu sepertinya sekarang kita sudah mulai merasakan, ya, sudah terjadi di masa kita. Nah, apa hikmah untuk mempercayai hari akhir itu? Hikmahnya adalah kita semakin bertambah keyakinan kita terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita akan lebih bersemangat untuk mengerjakan amal kebaikan, karena ingat, kebaikan kita pasti akan dipertanggungjawabkan. Semua perbuatan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga adalah kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, menggunakan obat-obatan terlarang, mencuri, menfitnah, dan lain-lain. Kemudian kita akan semakin bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah. Kemudian tidak menunda-nunda melakukan kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan tugas, dan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai anak dan sebagai siswa. Makasih. Nanti akan Bu Atun share tugas kalian ya. Silahkan nanti ditulis di buku tulis. Semoga kalian bisa memaknai hari kiamat ini dengan lebih baik. Kalian bisa mempelajari lagi di LKS di pelajaran kedua. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.